Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses komunikasi bahasa. Jadi bagaimana dalam berbahasa itu ada proses komunikasi di dalamnya yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama, maka kita harus terlebih dahulu tahu apa itu pengertian komunikasi. Salah satunya adalah menurut Webster New College Dictionary itu menyatakan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem simbol, tanda, atau tingkah laku yang umum. Jadi pengertian komunikasi secara menurut dictionary ini mengatakan bahwa proses pertukaran informasi. Jadi pertukaran informasi antar individu melalui apa simbol, tanda, dan tingkah laku yang umum. Nah, itu adalah pengertian sederhana dari komunikasi. Lalu selanjutnya, apa itu syarat-syarat dalam proses komunikasi? Maka dalam proses komunikasi harus memenuhi beberapa syarat. Setidaknya ada 3 syarat yang harus terpenuhi dalam proses komunikasi ini. Yang pertama adalah ada pihak yang berkomunikasi. Siapa ya pihak yang berkomunikasi? Itu ada yang dinamakan sebagai sender ataupun pengirim dan receiver ataupun penerima. Jadi harus ada yang mengirim dan penerima. Yang kedua, itu harus ada informasi yang dikomunikasikan. Yang disebut sebagai komunikan. Nah, ini lalu yang ketiga, ada alat yang digunakan dalam komunikasi. Misalnya sekarang bisa melalui media sosial dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, ada pembagian dalam komunikasi. Secara sederhana, pembagian komunikasi itu bagi 2. Ada komunikasi secara verbal dan komunikasi non-verbal. Ini biasanya digambarkan melalui 2 anak ini, misalnya verbal dengan dia sedang menelepon, ataupun misalnya non-verbal anak kecil sedang menangis. Misalnya secara sederhana, tadi komunikasi verbal ataupun komunikasi bahasa ini adalah komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai alat. Jadi alatnya apa komunikasi bahasa ini? Ya, alatnya adalah bahasa. Sedangkan komunikasi non-verbal misalnya komunikasi yang menggunakan alat selain bahasa. Kalau komunikasi verbal tadi adalah bahasa sebagai alatnya, sedangkan komunikasi non-verbal itu menggunakan alat lain selain bahasa. Misalnya peluit, cahaya, misalnya alat komunikasi untuk keong, ataupun misalnya menggunakan mimik wajah, gestur tubuh, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, ini secara sederhana bagaimana proses komunikasi bahasa itu berlangsung. Misalnya tadi kan dari sender ke receiver. Misalnya dari sender melakukan encoding. Setelah melakukan encoding tersebut, melalui apa? Melalui media. Melalui media apa yang disampaikannya adalah pesan. Jadi bagaimana si sender ini pengirim ini menggunakan encoding melalui pesan-pesan lewat media, lalu menjadi decoding, dan decoding itu terterima oleh receiver ataupun yang menerima. Nah, sedangkan itu misalnya receiver bisa mengadakan ataupun membuat sebuah respon terhadap sender atau yang mengirim tadi melalui feedback, melalui umpan balik. Melalui umpan balik, maka proses komunikasi bahasa itu terjalin secara lancar. Tapi misalnya di antara ini semua, di tengah-tengahnya ini ada noise, ada gangguan di dalamnya. Kadang-kala misalnya kenapa kita berkomunikasi itu tidak lancar? Mungkin karena ada noise di dalamnya. Nah, noise ini di segala penjuru. Bisa melalui message-nya, bisa melalui feedback-nya, responnya, decoding-nya, encoding-nya, bisa melalui dua-dua. Maka ini secara sederhana adalah model proses komunikasi. Ini menurut Kotler. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa keterangan tentang tadi secara sederhana, maka kita akan kaji lebih dalam lagi melalui beberapa keterangan yang tadi digambarkan dalam bagian ini. Nah, selanjutnya adalah yang pertama, ini sender ini merumuskan kerangka ide yang akan diujarkan. Jadi yang mengirim pesan itu tidak sembarangan mengeluarkan pesan ataupun istilahnya tidak asal bunyi. Ada kerangka ide yang ditawarkan sebelum dia menyampaikan pesan-pesan tersebut. Nah, proses tersebut itu ditamakan sebagai semantic encoding.
Misalnya tadi encoding itu apa, Pak? Encoding itu adalah tadi merumuskan kerangka ide yang akan diujarkan. Proses tersebut disebut sebagai semantic encoding. Lalu yang kedua, ada yang dinamakan dengan grammatical encoding. Apa bedanya semantik dan gramatikal? Kalau gramatikal ini idenya itu disusun dalam kalimat yang gramatikal, proses pemindahan ide ke dalam bentuk kalimat yang gramatikal. Jadi penyusunan kalimatnya itu tadi berdasarkan nilai-nilai gramatikal ataupun nilai-nilai pengkerangkaan bahasa yang baik dan benar. Misalnya harus ditulis dulu kaidahnya, misalnya ada pendahuluan dulu, baru isi, kemudian nanti ada kesimpulan, saran, dan sebagainya. Misalnya beda dengan tadi yang semantik encoding. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, ada kalimat gramatikal yang diucapkan itu disebut sebagai proses phonological encoding. Jadi kalimat gramatikal tersebut ketika diucapkan itu disebut sebagai proses phonological encoding. Jadi ketika kalimat gramatikalnya tadi sudah disusun, tadi diucapkan, maka itu sudah menjadi phonological encoding. Lalu yang kelima, ujaran tersebut dicemahkan oleh receiver. Tadi misalnya ujaran yang disampaikan itu diterjemahkan oleh receiver ataupun yang menerima, itu disebut sebagai proses decoding. Nah, jadi ketika tadi orang yang menerima itu menerjemahkan pesan yang diperoleh, itu disebut sebagai proses decoding. Nah, lalu selanjutnya, pada mulanya ujaran tersebut merupakan stimulus untuk dijemahkan. Artinya awalnya ini ujaran-ujaran ataupun pesan tersebut merupakan stimulus ataupun misalnya rangsangan untuk dicermahkan. Maka ini disebut sebagai phonological decoding. Nah, phonological decoding kemudian menjadi grammatical decoding, lalu menjadi semantic decoding. Kalau ini misalnya arahnya berlawanan dengan yang tadi diawali dari phonological decoding ke grammatical decoding, baru ke semantic decoding. Beda dengan misalnya encoding. Kalau encoding jadi semantik dulu, kemudian ke gramatikal, baru ke phonological. Karena tadi berbeda. Karena tadi adalah bentuk yang pengirimnya. Kalau yang untuk penerimanya itu berbalikan dengan yang pengirimnya. Lalu kemudian umpan balik ini, tadi ada umpan balik, ini berfungsi sebagai sistem pengecek respon ataupun disebut sebagai komunikasi dua orang. Bagaimana umpan balik atau feedback ini berfungsi sebagai sistem pengecekan respon. Apakah ada respon ketika pengirim menyampaikan pesan? Apakah penerima itu ada respon? Nah, sebagai salah satu pengecek respon itu adanya umpan balik ataupun feedback ataupun bisa disebut sebagai komunikasi dua arah. Nah, lalu kemudian ada berbagai jenis komunikasi bahasa. Secara sederhana ada dua macam komunikasi bahasa. Yang pertama adalah komunikasi searah, misalnya ini hanya tadi pengirim saja yang menyampaikan pesan-pesannya, yang receiver ini hanya mendengarkan dan sebagainya. Ada yang kedua adalah komunikasi dua arah. Bagaimana kedua orang tersebut ataupun yang mengirim dan menerima ini ada umpan balik tadi, ada feedback di dalamnya, maka disebut sebagai komunikasi dua arah. Nah, ini adalah bagaimana contoh komunikasi searah. Misalnya kalau dalam tabligh itu dicontohkan seperti khutbah, ceramah yang tidak diikuti tanya jawab. Misalnya adalah khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini kan satu arah. Ataupun misalnya khutbah Idul Fitri ataupun Idul Adha, misalnya itu satu arah, tidak ada umpan balik, tidak ada feedback di dalamnya. Lalu kemudian ada juga komunikasi dua arah. Kalau dalam tabligh itu adalah misalnya perdebatan, diskusi ataupun perundingan. Misalnya kalau dalam tabligh ada disebut sebagai mujadalah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bagaimana bermujadalah ataupun berdiskusi dengan baik. Bagaimana berdiskusi yang baik? Misalnya salah satunya bisa kalian baca dalam bukunya Bu Nani dan Pak Ayep, itu judulnya Kaifiat Mujadalah. Bagaimana metode dakwah berbasis argumentasi. Jadi bagaimana metode dakwah ini dilakukan dalam berbasis argumentasi. Nah, dalam bahasa itu ada dua aspek yang dijadikan sebagai alat komunikasi. Misalnya bahasa sebagai alat komunikasi itu terdiri dari dua aspek.
Yang pertama ada linguistik aspek, yang kedua non-linguistik aspek. Yang kita bahas yang pertama ini adalah linguistik aspek ataupun aspek linguistik. Nah, aspek linguistik ini mencakup tataran fonologi, morfologi, sintaksis. Yang ketiga tataran ini mendukung terbentuknya semantik yang mencakup makna gagasan atau konsep. Nah, nanti dalam linguistik aspek ini nanti karena berbentuknya linguistik, ilmu tentang kebahasaan, nanti akan belajar tentang bagaimana fonologi, bagaimana morfologi, bagaimana sintaksis, yang itu akan dibahas dalam satu tema tersendiri dalam keilmuan bahasa ataupun dalam linguistik. Dan ketiga hal ini, fonologi, morfologi, dan sintaksis ini menutup terbentuknya semantik tadi. Yang semantik ini mencakup makna, mencakup gagasan, dan mencakup konsep. Misalnya ini contoh aspek linguistik. Misalnya ada sebuah meme. Misalnya semua meme-nya dua buah lidah yang misalnya bagaimana makan haluan dipegang erat. Cakap, you are the only one to make me heart. Ini misalnya bentuknya pantun. Makan haluan dipegang erat, cakap. Misalnya you are the only one in my heart. Misalnya itu salah satu bentuk aspek linguistik. Ada gagasan di dalamnya, ada makna di dalamnya, ada konsep di dalamnya yang ingin ditawarkan dalam komunikasi berbahasa. Lalu yang kedua ada disebut sebagai non-linguistik aspek ataupun aspek non-linguistik. Nah, aspek non-linguistik ini mencakup 4 hal secara garis besar. Yang pertama itu adalah kualitas ujaran. Apa itu kualitas ujarannya? Yaitu pola ujaran seseorang. Jadi dalam ujaran seseorang atau dalam bahasa seseorang itu ada kualitas ujarannya. Misalnya, ini dalam bentuk suara. Misalnya dalam bentuk suara ada yang suaranya falsetto, ada suaranya tinggi, wah, dan sebagainya. Tapi misalnya ada suaranya ngebas, woi. Misalnya itu ada juara misalnya suaranya rendah, hai, dan sebagainya. Ataupun misalnya bisa melalui dinamika dari suara tersebut. Misalnya ada staccato. Apa itu staccato? Misalnya ada orang yang ngomongnya terputus-putus. Misalnya ada Adis Gagap yang ngomongnya itu namanya staccato. Dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada unsur suprasegmental. Apa itu unsur suprasegmental ini? Itu ada 3 hal yang ditekankan. Yang kedua nadanya, yang ketiga itu intonasinya. Misalnya penekanan tiap katanya itu bagaimana. Bagaimana kita menghadapi, itu kan ada tekanan-tekanannya dalam berbahasa ataupun nadanya. Dan misalnya orang yang nadanya kemana? Kadieu. Itu kan itu nadanya. Lalu kemudian intonasinya. Ada intonasinya yang tinggi, ada intonasi yang rendah, ada yang biasa-biasa aja yang sedang. Itu namanya unsur suprasegmental. Lalu yang ketiga ada misalnya jarak dan gerak tubuh. Nah, jarak dan gerak tubuh misalnya gerakan tangan ketika berbahasa, kemudian anggukan ataupun gelengan-gelengan itu misalnya jarak dan gerak tubuh. Dan yang terakhir adalah rambaan yang berkaitan dengan indera perasa. Misalnya ketika kalian mengatakan sudah jangan bersedih dengan menggunakan misalnya mengusap kepalanya dan sebagainya. Atau misalnya kalian harus sabar dengan mengusap dada Anda. Kan itu adalah bagaimana yang ketiga, rabaan yang berkaitan dengan indera perasa. Nah, lalu kemudian berdasarkan hal tersebut, apa sih keistimewaan dari bahasa manusia? Sini kita akan membahas secara lebih spesifik dan komprehensif tentang keistimewaan bahasa manusia. Yang pertama, bahasa itu menggunakan jalur vokal yang auditif. Jadi bahasa itu menggunakan jalur vokal yang auditif, yang audio, yang enak didengar. Lalu kemudian bahasa dapat tersiar ke segala arah. Tetapi penerimanya terarah. Ingat ya, bahasa bisa tersiar ke segala arah, tetapi penerimanya terarah. Kita misalnya ini saya menggunakan media YouTube ini bisa didengar oleh segala orang misalnya. Tidak mengenal strata, tidak mengenal misalnya bahasanya dan sebagainya. Asal orang mau belajar tentang ini bisa mendownload videonya ataupun mendengar. Tapi misalnya yang ingin saya terima itu misalnya terarah. Saya ingin menerima ini kepada mahasiswa saya secara sederhana. Walaupun misalnya bisa didengarkan oleh segala arah ataupun didengarkan oleh berbagai kalangan.
Lalu yang ketiga itu misalnya lambang bahasa yang berupa bunyi itu cepat hilang. Tadi kalau bunyi itu bisa cepat hilang, beda dengan misalnya bahasa secara tulisan. Kalau bahasa secara bunyi itu bisa cepat hilang. Makanya bagaimana misalnya salah satunya bagaimana ada nantinya keahlian bagaimana bahasa Anda itu bisa terus terngiang di telinga orang ataupun bisa tertanam dalam memorinya. Karena tadi sejatinya lambang bahasa yang berupa bunyi itu cepat hilang. Lalu yang selanjutnya adalah partisipan dalam komunikasi bahasa dapat saling berkomunikasi. Tadi partisipannya tadi penerimanya itu dapat berkomunikasi ataupun saling berkomunikasi dengan yang mengirimnya. Makanya tadi ada disebut sebagai komunikasi dua arah. Lalu kemudian lambang bahasa itu dapat menjadikan umpan balik yang lengkap. Misalnya tadi dengan simbol, dengan kode itu dapat menjadi umpan balik yang lengkap. Misalnya ketika saya menyampaikan sebuah materi, misalnya ketika yang menerimanya itu mengajukan kepada berarti dia menerima secara misalnya komunikasi nonverbal. Jadi sebagai lambang bahasa itu dapat menjadikan umpan balik yang lengkap. Lalu kemudian keistimewaan dari komunikasi bahasa itu adalah mempunyai spesialisasi. Nah, Anda misalnya spesialisasi mana? Misalnya saya spesialisasinya di komunikasi satu arah. Saya bisanya Pak kalau satu arah, kalau nggak ada tanya jawab. Ataupun misalnya ada yang misalnya spesialisasinya ketika komunikasi dua arah. Saya mah Pak gak enak kalau misalnya saya ngomong sendiri ataupun misalnya khutbah sendiri. Harus ada misalnya feedback dari mad'unya atau jadi mubalagnya. Ataupun misalnya yang selanjutnya, lambang bunyi dalam komunikasi bahasa itu merujuk pada hal-hal tertentu. Misalnya lambang bunyi tersebut dalam komunikasi bahasa itu merujuk pada hal tertentu. Misalnya itu kan walaupun cuma kata bisa mengidentikan atau melambangkan misalnya kemalasan ataupun sifat ketidakacuhan. Itu ya. Lalu yang selanjutnya, hubungan antara lambang bahasa dan maknanya bukan ditentukan oleh adanya suatu ikatan antara keduanya. Jadi hubungan antara lambang bahasa dan maknanya itu bukan ditentukan dengan adanya suatu ikatan antara kedua hal tersebut. Tetapi ditentukan oleh suatu persetujuan ataupun konvensi di antara penutur suatu bahasa. Misalnya tadi kita sepakat misalnya ABC itu adalah konvensi hasil persetujuan. Maka misalnya ketika Anda melihat ini, saya ucapkan A. Anda melihat bentuk ini, saya ucapkan B. Ketika saya mengucapkan ini, misalnya ini adalah C. Ini berdasarkan teks. Tapi misalnya berdasarkan orang misalnya melalui bahasa komunikasi nonverbalnya. Ketika orang menggaruk-garukkan kepala, misalnya itu menandakan orang tersebut sedang kesulitan ataupun difficult. Ataupun misalnya ketika Anda sedang tangan di bawah, berarti Anda ingin sesuatu. Itu kan suatu misalnya persetujuan ataupun konvensi antara yang penuturnya, bahasa yang ingin diinginkannya itu misalnya agar tadi diterima oleh penerimanya. Lalu kemudian yang selanjutnya, dalam bahasa itu sebagai alat komunikasi manusia tidak bisa dipisahkan dalam unit-unit satuannya. Nah, apa unit satuan dari bahasa sebagai alat komunikasi manusia ini? Yaitu secara sederhana ada yang dinamakan sebagai kalimat. Kalimat itu nantinya dibagi lagi menjadi kata. Kata itu ada yang morfem, ada yang fonem. Misalnya ini, wacana misalnya diturunkan menjadi sebuah kalimat. Kalimat diturunkan menjadi sebuah klausa. Klausa nanti diturunkan menjadi sebuah frasa. Nah, frasa ini nanti diturunkan menjadi sebuah kata. Dan kata ini diturunkan menjadi sebuah morfem dan fonem. Lalu kemudian yang selanjutnya, referensi yang sedang dibicarakan dalam bahasa tidak harus selalu ada pada waktu dan tempat kekinian. Tadi referensi misalnya saya menggunakan bahasa borjuis, bahasa misalnya kaum borjuis, kaum proletar, itu kan bahasa tersebut disampaikan ketika dulu ketika zaman revolusi Prancis misalnya. Ataupun itu kan masih terpakai sampai dengan sekarang walaupun itu abad ke-17. Sekarang sudah abad 21, 4 abad masih dipakai. Ataupun sudah 3 abad masih dipakai bahasa tersebut.
Lalu kemudian bahasa itu bersifat terbuka. Bahasa itu bersifat terbuka artinya semua orang bisa menggunakan bahasa. Itu ya. Lalu kemudian bahasa itu ataupun kepandaian dan kemahiran untuk menguasai aturan dan kebiasaan dalam berbahasa manusia diperoleh dari belajar. Artinya tidak ada orang yang langsung bisa mahir berbahasa langsung tanpa adanya misalnya proses belajar di dalam. Orang disebut pandai mahir berbahasa harus ada proses belajar di dalam. Tidak mungkin Anda misalnya langsung jago berbahasa. Tidak mungkin ketika Anda kecil langsung bisa berkata apapun. Ada proses pembelajaran di dalamnya. Nah, tadi bagaimana prosesnya tadi sudah dijelaskan secara sederhana. Lalu kemudian bahasa dapat dipelajari. Ini misalnya kenapa ada misalnya yang disebut sebagai multitasking, orang yang bisa berbahasa lebih dari satu bahasa. Misalnya sederhana kita bisa berbahasa minimal ya, minimal 2 bahasa daerah kita dengan bahasa nasional. Misalnya saya orang Sunda bisa berbahasa Indonesia. Tapi misalnya sekarang misalnya karena bahasa internasional minimal 3 bahasa. Dengan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Ataupun misalnya kalau orang Islam misalnya agar mudah mempelajari agamanya misalnya harus mempunyai keahlian dalam berbahasa Arab. Memang kita misalnya harus punya 4 keahlian. Lalu kemudian bahasa juga dapat digunakan untuk menyatakan yang benar dan yang tidak benar. Jadi bahasa itu juga digunakan untuk menyatakan mana yang benar dan tidak benar. Misalnya ini anak kecil menggunakan kata hello itu bisa learn, bisa didu, bisa take, cayo, bisa hola, bisa hala, sveki, dan lain sebagainya. Jadi makanya bahasa itu bisa digunakan untuk menyatakan yang terakhir, yang benar dan yang tidak. Nah, lalu selanjutnya, bahasa ini memiliki 2 subsistem. Yang pertama adalah subsistem bunyi, dan yang kedua adalah subsistem makna. Misalnya subsistem bunyi, bagaimana bahasa itu menjadi sebuah bunyi, ada proses yang tidak mudah seseorang, misalnya mengatakan dari seorang itu misalnya bunyi terlebih dahulu, apakah misalnya Anda berpikir terlebih dahulu? Ya baiknya itu Anda menggunakan ataupun proses berpikir terlebih dahulu. Jangan bunyi terlebih dahulu. Misalnya, memikirkan dulu apa yang Anda katakan. Ya, tadi ini misalnya ada subsistem bunyi ini, salah satunya adalah ini. Bagaimana bunyi itu tidak sesederhana yang ataupun berbahasa itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dan yang kedua adalah subsistem makna. Bagaimana memahami misalnya bahasa tersebut bisa melalui makna, bukan hanya berdasarkan bunyinya saja. Lalu kemudian ada bahasa itu dapat digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Nah, bahasa pun dapat digunakan untuk membicarakan bahasa sendiri. Makanya nanti kita ketika membicarakan bahasa harus melalui pendekatan bahasa juga. Makanya misalnya ketika membahas bahasa tabligh, maka harus pendekatannya adalah pendekatan bahasa. Biasanya salah satunya tadi ada pendekatan linguistik, ilmu tentang kebahasaan. Saya rasa akhirnya beres juga pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.